Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karimah dengan NIM 20011111005. Saya mahasiswi Universitas Riau jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Komunikasi dalam Organisasi kelas B. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, proses, dan model advokasi. Apa itu advokasi? Dalam bahasa Belanda, advokasi berasal dari kata advokat yang berarti pengacara hukum atau pembela. Sedangkan dalam bahasa Inggris, advokasi berasal dari kata advocate yang berarti memajukan, mengajukan atau to promote, menyongkong atau mempelopori. Advokasi secara umum adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Advokasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk upaya yang mempengaruhi kebijakan publik dengan melakukan berbagai macam pola komunikasi yang persuasif. Menurut Sheila Esvin-Pilalus, advokasi adalah aksi strategis dan terpadu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memberi masukan isu atau masalah ke dalam rancangan atau rencana kebijakan. Serta advokasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk basis pendukung terhadap kebijakan publik yang diambil guna menyelesaikan persoalan yang ada. Proses advokasi. Ada beberapa proses advokasi. Di antaranya, yang pertama, mencari akar permasalahannya. Kita perlu menetapkan agenda advokasi dengan mempertimbangkan skala prioritas. Kita perlu memilah secara cermat masalah-masalah yang ada agar menemukan akar persoalannya. Setelah itu, barulah kita tetapkan lembaga dan kebijakan yang perlu diubah dengan menyusun alasan-alasan yang jelas. Yang kedua, merumuskan dan memilih jalan keluar. Contohnya seperti dalam dunia kesehatan, keputusan jenis pengobatan tergantung oleh ketelitian sang dokter dalam mendiagnosis suatu penyakit. Oleh karena itu, pelaku advokasi harus bisa menawarkan jalan keluar supaya permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Yang ketiga, membangun kemauan atau kesadaran pihak-pihak politik yang terlibat dalam masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan koalisi, menemui dan meyakinkan para pengambil keputusan, dan membangun penalaran kepada seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya perubahan kebijakan. Pada proses ini pula kampanye pun dilakukan. Oleh karena itu, para pekerja advokasi harus mampu mengemas pesan secara efektif dan mudah dipahami. Yang keempat, tindakan kebijakan. Pemahaman akan proses pengambilan keputusan dan strategi advokasi akan meningkatkan kemungkinan terciptanya celah peluang untuk bertindak. Tentu saja, keputusan untuk bertindak dilakukan setelah diketahuinya akar permasalahan, tawaran jalan keluar diterima, dan ada kemauan pihak politik yang terkait untuk melakukan perubahan. Yang kelima, penilaian. Penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan advokasi. Penilaian bisa dilakukan berupa tindakan refleksi atas kerja-kerja yang telah dilakukan. Bila perlu, buatlah sasaran dan strategi baru agar perubahan lebih mudah untuk dilakukan.
Model advokasi. Advokasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, advokasi litigasi, dan yang kedua, advokasi non-litigasi. Advokasi litigasi adalah salah satu bentuk advokasi yang dilakukan melalui proses pengadilan. Bahkan, sebelum kasus atau satu perkara disidangkan ke pengadilan, pendampingan klien atas pemeriksaan atau penyidikan di tingkat kepolisian, serta proses penuntutan di tingkat kejaksaan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk litigasi. Advokasi litigasi terbagi menjadi dua, yaitu legal standing dan class action. Legal standing yaitu tuntutan hukum di pengadilan yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok atau organisasi yang mewakili dan bertindak untuk kepentingan publik tanpa harus didasarkan adanya kepentingan hukum dari tuntutan tersebut, tanpa harus merupakan penderita, serta tanpa harus adanya kuasa hukum dari mereka yang menjadi penderita. Yang selanjutnya, class action. Class action merupakan tuntutan perdata yang biasanya terkait permintaan ganti rugi yang dilakukan oleh sejumlah orang atau kelompok tertentu. Yang kedua, advokasi non-litigasi. Advokasi non-litigasi adalah salah satu bentuk advokasi yang sifatnya lebih politis. Contohnya diantaranya yaitu ada advokasi kebijakan, kampanye, dan mobilisasi massa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.